5, 4, 3, 2, 1. Selamat sore kawan semuanya. Saya Bram Wijaya, bahagia sekali hari ini kembali menemani Anda dalam acara Inspirasi Prabu Live on the Spot. Dalam Inspirasi Prabu Live on the Spot ini, kita tentu mendatangi sebuah tempat di mana narasumber berada atau tempat usaha berada. Dan pada hari ini kita berbahagia sekali sudah bisa mengunjungi tempat yang sangat luar biasa. Tempatnya sejuk, nyaman, damai, dan bikin tidak mau pulang. Rasanya kok kepengen pulangnya besok aja ya. Cuman persoalannya adalah apakah nanti dikasih sama pemiliknya. Tapi apapun kondisinya di sini, saya hanya mengatakan ini sangat recommended sekali untuk Anda sambil istirahat setelah keliling-keliling Pulau Bali untuk relaksasi di sini. Totok Aura, karena Totok Aura konon katanya bisa membuat stres menjadi fresh. Yang fresh bisa menjadi bikin kita tidurnya nyaman ya. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan perkenalkan narasumber kita. Yang pertama adalah narasumber yang tidak kelihatan di sini adalah di rumah, yaitu ada Pak Tata Prabu, ada di Jalan Tukat Badung. Nanti kita akan ajak juga mewawancarai, tapi beliau ini memantau siaran kami. Dan kemudian Pak Tata Prabu ini adalah seorang disruption planner, pengamat ekonomi baru dan sosial bisnis. Narasumber berikutnya adalah Mbak Niputu Paramitasari, owner dari Natural Totok Aura Cantik. Dan yang luar biasa adalah seorang ibu yang selalu mendampingi kami dalam segala hal untuk urusan-urusan yang berhubungan dengan kesuksesan, urusan-urusan yang berhubungan dengan kebahagiaan, spiritual, dan budaya. Siapa lagi kalau bukan Ibu Luh Gede Sugiasih. Selamat sore Ibu Luh Gede Sugiasih. Selamat sore Pak Bram. Ibu Luh Gede Sugiasih ini tidak usah ditanya lagi kiprahnya dalam dunia bisnis. Pokoknya bisnisnya seabrek-abrek di Bali. Tapi kalau kita yang bisa ngitung tuh hanya money changernya aja. Jumlahnya banyak. Ada 18-an ya. Tapi itu yang bisa dihitung, yang belum dihitung. Oh, saya nggak berani hitung. Kalau semakin dihitung, semakin banyak. Oke, kita sapa untuk Ibu Niputu Paramita. Selamat sore. Selamat sore. Boleh dibuka. Kalau bicara pas boleh dibuka. Nanti baru pasang lagi. Selamat sore Ibu. Selamat sore Pak Bram. Kemudian seorang yang luar biasa ini adalah karyawati di Natural Totok Aura Cantik, Ibu Sire Putu Patmayon. Ibu Patmayoni. Sayang beliau tidak bersedia dibuka maskernya. Ya, dan SOP ya. Kena SOP Bang. Oke, jadi kita ditemani oleh teh hitam Blesti ya. Ini teh hitam Blesti ini. Blesti ini kemana-mana. Kemana-mana. Ya. Jadi rencananya teh hitam Blesti ini akan menjadi minuman penghangat sebagai welcome drink di Totok Natural Totok Aura Cantik. Iya. Disingkat NTAC. Nyingkat sendiri ya. Bukan ownernya yang nyingkat. Boleh, Natural TAC juga boleh Pak. Natural TAC. NTAC. Oke, bisa diceritakan? Coba Bu, Ya. kita hubungi narasumbernya. Baik, Bapak ya. Ibu Paramita, bagaimana sejarahnya ada Natural Totok Aura Cantik, bisa dijelaskan? Ya, jadi Natural Totok Aura Cantik ini didirikan sama almarhum ibu saya 20 tahun yang lalu. Wow. Jadi 20 tahun yang lalu itu konsepnya ingin supaya perempuan, laki-laki semuanya itu auranya tambah cantik. Dan spesialisasinya itu totok aura. Ya, standby. Ya narasumber, standby.
Standby narasumber. Ya, kita lanjutkan pertanyaannya. Kemudian dalam perjalanannya sampai sekarang ini sudah memakan waktu berapa lama berarti? Sudah 20 tahun itu sudah berkembang dari dan sempat pindah-pindah juga alamatnya dari di Gatsu sampai sekarang kita ada di Betangsari, Gang Nusa Indah nomor 2 Penatih. Waduh. Ternyata pindah-pindah juga ya. Iya. Nah, kemudian dari kondisi pindah-pindah ini apa yang didapat? Hal-hal ataupun inspirasi apa yang didapat? Kemudian hikmah apa yang didapat? Jadi sebelumnya itu kita punya banyak perawatan dan juga fokusnya ke kosmetik. Tapi semakin lama ternyata customer itu sukanya tuh totok kita, facial kita yang ada totoknya. Jadi ternyata kita mengerucutkan jadi totok aura. Nah di situ ternyata customer lebih suka. Jadi di sini nyarinya totoknya yang kita lebih kombinasiin sama bahan-bahan yang alami gitu. Jadi namanya natural, tetap sama brandingannya. Oke, jadi bisa dijelaskan apa arti totok itu sendiri? Totok itu penekanan dari jari jemari terapis menggunakan tenaga dalam supaya energi yang disalurkan ke customer itu jadi seimbang. Seperti kita ketahui ya kalau di badan itu ada energi positif sama negatif. Lewat totok aura ini kita ngebalance energi yang di dalam tubuh itu supaya lebih rileks, juga kulit juga tambah fresh, juga untuk perempuan banyak yang untuk supaya nggak kerutan gitu loh, jadinya anti aging juga gitu Pak. Oh iya, wah saya mendengar terjemahannya udah merinding. Merinding apa, Pak? Ada tenaga dalamnya. Iya. Wih, ini saya mau lihat Ibu Putu nih ya. Ya, Ibu Putu di tangannya itu ada tenaga dalamnya ya. Coba lihat. Wih, bubul semua. Ya. besar tak ada. Ibu belajar totok ini siapa yang ngajari? Dari Ibu Dewi. Ibu Deli. Dewi yang dulu sebagai owner apa? Oh iya. Jadi cara notok titik-titik mana saja bisa diketahui ya. Iya Pak. Bagaimana caranya notok orang yang lagi stres, yang ingin tenang. Kemudian ketika ketenangan didapat, auranya mancar. Ya. Ibu Putu, bisa dijelaskan lagi sampai sejauh mana konsumen suka dengan sistem dan ciri khasnya natural totok aura cantik ini? Pelanggan kita tuh udah lama banget setia sama kita. Alhamdulillah udah ada yang sampai dari dulu 10 tahunan juga udah ada masih datang-datang ke sini Pak. Jadi totok auranya ini benar-benar favoritnya natural gitu. Oh iya. Nah kemudian pada saat ini kan ada masa-masa yang rame, ada masa yang sedang-sedang saja, ada yang masa orang bilang kopat-kopit ya, Iya. pat-pat gulipat beli tipat gaji papat, nembak cepok mesti tepat kan gitu ya. Iya. Ada jadi selalu ada. Ya jadi sesuatu itu harus memiliki strategi yang tepat Iya, gitu. benar. Nah, jadi selama COVID ini kita juga kan untuk mengantisipasi customer yang khawatir sama COVID tuh, jadi kita sekarang sistemnya tuh reservasi, dibatasin juga untuk tamunya yang datang. Misalnya cukup 2 orang aja untuk totok auranya. Selain itu juga kita ada sistem membership supaya pelanggan kita juga ngerasa di situ lebih ekonomis, lebih terjangkau gitu. Jadi nggak takut kemahalan atau gimana gitu. Jadi di sini lebih terjangkau, selain juga lebih aman gitu untuk prokesnya. Iya. Jadi memang yang luar biasa adalah ownernya sendiri benar-benar kelihatannya sangat menikmati dengan bisnisnya ini ya. Iya, Betul? betul sekali. Saya melihat dari auranya. Wes, Oh, apanya kelihatan ya? gaya kan, cuman gaya aja. Gaya kan. Oke. Tapi benar ya, Iya, benar sekali. menikmati sekali ya. Mm-mm. Nah, itu saksinya adalah kalau Ibu Putu Paramitasari ini sangat menikmati. Saksinya ada Bro Tata Prabu, ada Ibu
Ibu Iluh Gede Sugiasi, dan ada Bu Putu dan saya sendiri. Kenapa kita memang harus menikmati sebuah bisnis? Katanya seseorang yang menikmati bisnis itu auranya juga beda dalam mengelola dan energinya juga beda, ya. Energinya. Nanti ada pakar energi bicara di sini. Kemudian di sini ada sebuah namanya cita-cita sebuah institusi, tentu ada ya. Cita-cita perusahaan, cita-cita bisnis. Nah, ini diwakili oleh Ibu Putu sendiri atau Mbak Putu Paramitasari. Apa sebenarnya visi ke depan dari atau cita-cita dari Natural Totok Aura Cantik ini ke depannya? Kalau visi dari natural itu tentunya semakin banyak masyarakat di Bali itu lebih mengenal namanya self care atau merawat diri, dimana kita tuh bisa lebih relax, enjoy sama kehidupan kita, dan aura kita jadi lebih cantik. Nah, makanya kami di sini pengen supaya bisnis natural ini berkembang, lebih banyak mungkin cabangnya, lebih dikenal orang, terus juga nama kita Natural Totok Aura Cantik ini langsung terkenal, oh natural itu Totok Aura gitu. Oh, kalau natural ya Totok Aura. Iya. Karena banyak ada natural di Bali kan ya. Kalau mendengar kata cantik ya Totok Aura. Totok Aura. Iya. NTAC. Ya, pada hari ini kita menyukai kondisi-kondisi yang natural. Iya. Alangkah beda sekali apabila kita menyukai hal natural, tapi dalam hal kondisi natural yang datang secara dadakan, kita sangat terkejut. Berarti belum menikmati naturalismenya. Woi, seperti kalau Mbak Putu Paramitasari menerima saya sebagai penyiar Inspirasi Prabu dan Global FM Bali, berarti sudah menerima kondisi apa adanya dari seorang Bram Wijaya dan seorang Ibu Iluh Gede Sugiasi yang kalau ketawa bisa melebihi orang laki. Selalu always. Kok saya diset-setin? Iya, ya. Dan kemudian bagaimana visi juga dari penerapan cita-cita karyawan? Karyawan pasti dari Maksudnya SDM ini diapakan untuk menyukseskan visi misinya? Untuk SDM-nya kita selalu ada perkembangan dari trainingnya juga. Walaupun misalnya kayak terapis kita di sini udah lama, Mbak Putu udah lama sekali, tapi tetap kita sesuaikan sama tren yang ada. Untuk perawatan kecantikan itu seperti apa sih pelayanannya yang lebih bagus. Jadi SDM kita juga terus berkembang, pengetahuannya lebih bagus lagi tentang menyediakan pelayanan yang maksimal buat customer gitu. Oke, Ibu bisa dijelaskan apa yang dikatakan Ibu atau Mbak Paramitasari ini? Apakah benar adanya? Iya benar. Apa yang mereka sampaikan semuanya benar. Nah, Ibu, kalau Ibu menerima saya sebagai katakanlah orang yang minta jasa untuk terapi dan saya seorang pria, maka layanan apa yang bisa kita dapat untuk dijelaskan kepada pria yang datang? Untuk pria yang datang kita mungkin untuk di wajah ataupun di kepala. Karena biasanya datang itu kan karena capek. Karena capek jadi apa itu di wajah. Karena kalau kita dalam perjalanan itu sering kita main HP, komputer, itu yang lelah itu di mata. Jadi untuk tata aura itu yang tekanan sarafnya yang di mata itu lebih bagus. Jadi untuk kelelahan pada mata bisa menghilangkan pada tata auranya. Oke, luar biasa. Dan kemudian kalau Ibu sendiri dalam kondisi capek, siapa yang menterapi Ibu? Kita gantian sama terapisnya. Oh, sama teman-teman lainnya ya. Ya kita dikasih jatah sama owner kita juga 1 bulan sekali untuk perawatan kita sendiri. Oh, baik sekali ownernya ya. Ibu dapat ilmu kebaikan itu dari mana, Bu? Dari orang tua mungkin. Dari orang tua ya, oh luar biasa ya. Dari orang tua dapat ilmu kebaikan. Karena begini biasanya ini nanti bisa nanti Pak Tata Prabu bisa menjelaskan kenapa orang itu perlu baik, investasi kebaikan.
kenapa orang itu perlu memiliki cita-cita yang berhubungan dengan visi misi ke depan ya. Dan itu kata-kata adalah doa, pikiran adalah doa, kemudian gambar adalah doa, video adalah doa, semua segalanya doa. Di sini ada video yang mensyaratkan sebuah kondisi tempat yang damai, yang tenang. Ini artinya bahwa suatu hari suatu saat tempat ini akan jadi pusat dari segala terapis ya. Nah, oke, kita akan tanya kepada Bro Tata Prabu terkait dengan apa yang menjadi amatannya. Ini harus perbesar dulu layarnya. Ini caranya. Untuk dia nggak bisa. Nah, dah. Dah. Minta bantu. Selamat sore Pak Tata Prabu. Semangat pagi. Semangat pagi ya. Silakan Pak Tata Prabu bisa dijelaskan sebenarnya secara institusi seseorang itu bisa memberikan aura pada institusinya seperti apa kekuatannya sehingga secara institusi juga institusi dan jajarannya sukses gitu Pak. Ya, pertama-tama senang sekali bisa bicara lewat bantuan teknologi, walaupun kita jauh di mata tapi dekat di hati kan. Iya, silakan. Salam kenal buat Mbak Putu Paramita Sari, nge. Salam kenal Pak. Salam hormat buat Ibu Lohde. Ya, Salam hormat buat Niang yang saya lihat Ya. ada juga di sana hadir. Ada nih, ada. Luar biasa sekali acara sore hari ini, cakap-cakap, tapi tetap minum yang hangat-hangat, yaitu asli dari alam yang dikenal dengan teh hitam Blesti ya. Nah, pertanyaan Bro Bram sangat luar biasa bagusnya, cuman ada satu yang kurang ya. Kurang bagus. Kenapa? Karena yang nanya nggak dicoba dulu totoknya tuh. Saya gini bro, booking Nanti dicoba Pak. Oh, Kar- oke. karena padat sekali yang Oh, sudah gitu. Ya. daftar. Karena kalau dicoba pasti sudah merasakan aura yang ditanyakan. Jadi kembali ke pertanyaan tadi mengenai institusi, pasca era New Life pada saat ini, kebutuhan hidup sejati manusia itu ada dua. Yang pertama adalah sehat alami, berbasis alam dan natural yang mudah, berkualitas, tetapi dengan harga yang lebih dan semakin murah. Nah, jadi itu udah masuk tuh kategori yang diminati dengan banyak orang, apalagi Bali yang terkenal dengan kekayaan alamnya. Salon Toto yang dibuat oleh yang dipimpin oleh Ibu Mbak Putu Paramita Sari ini luar biasa sekali masa depannya kalau ini diperluas lagi promosinya. Jadi cantik dalam dan luar berbasis alami, begitu Bro Bram. Ya, bicara tentang cantik dan alami, apa definisi cantik dan alami dari kacamata seorang pria seperti Bro Tata? Iya, keren. Pertanyaannya keren nih. Cuman kurang keren. Apanya lagi? Belum coba. belum coba. Belum coba Toto. Coba nih tonton tuh. Wah, pasti wajahnya lebih kinclong ya. Jadi cantik dari seorang pria itu bukan cantik fisik saja, tapi cantik dari dalam yang keluar, namanya inner beauty. Ya, inner beauty itu didapatkan dari apa? Dari pola pikir yang positif dengan langkahnya relax, ya kan? Santai, relax, bahagia. Yang paling gampang prakteknya tarik nafas pelan-pelan, tahan, kemudian dihembuskan. Dicoba berkali-kali akan memancarkan inner beauty yang luar biasa dalam wajahnya, lebih cerah, lebih semangat. Itu yang disebut dengan cantik.
Ya. Dan jangan lupa selalu ditotok ya secara natural. Tuh. Kalau saya setiap hari ditotok, itu kan overdosis. Keras sekali suara saya. Ya. Tapi nggak ada istilah overdosis ya, Mbak ya. Nggak ada istilah overdosis karena kita tuh kan ototnya kalau habis kerja, misalnya habis kerja kan biasanya otot di wajah juga kaku kan karena stres. Nah itu kan mesti dilemesin. Tiap hari itu nggak apa-apa sebenarnya. Cuman kalau kita saranin ke customer minimal sebulan sekali untuk totok. Nah, tapi kalau mamanya seseorang jadi nyandu, nggak ada istilah nyandu ya, karena ditotok Nggak terus. ada istilah nyandu sih. Kalau nyandu bagus sebenarnya kan kita sebenarnya maksimalkan kita kebahagiaan kita, relaksasi itu kan aura jadi terpancar cantik terus gitu. Ya ini Bro Tata perlu ditotok juga karena apa? Karena Bro ini selalu bicara, jadi narasumber di mana-mana dan kemudian juga di acara Inspirasi Prabu terlalu sering lah bicara. Artinya wilayah-wilayah yang ditotok itu pasti wilayah mulut. Benar Bu? Atau saya sok tahu aja? Saya sok tahu ya Bu ya? Ya udah. Bener sok tahu katanya saya. Nggak tahu ya maknya. Karena Bapak belum merasakan kan Pak. Nanti Bapak harus coba berarti. Bener itu lah Bapak Pak rasakan. Bram. Bro, jadi itu benar Bro. Ya. Kalau program itu ditotok sekitar mulut dan wajah, suaranya akan berganti, Bro. Oh ya. Ya Bro. Jangan membuat saya Tersipu malu. mesri yang galang Bro. Apa sering yang galak? Iya. Apalagi suasananya luar biasa tuh ya, pasti ada sawah-sawah, ya kan? Ya. Suasananya sangat cerah dan alaminya terasa sekali walaupun saya tidak ada di sana, tapi Iya. auranya bisa masuk ke dalam video ini dan saya merasakan bau sawah, kemudian bau tanah alami dan gemericik air di saluran subaknya itu keren banget tuh sampai ditotok. Ya, jadi inilah satu ilmu tambahan dari Bro Tata, bisa mencium dari jarak jauh. Tapi ini benar loh, ada ilmunya. Karena apabila kita visualisasinya kuat, maka yang terjadi itu sampai visualisasi kekuatan hidung pun terasa, kan gitu ya Bro? Iya betul. Apalagi ditambah ditotok lagi tuh, tambah kuat lagi tuh Bro. Nah ini ujung-ujungnya selalu totok nih. Berarti sebenarnya yang ingin totok sekali ini Bro Tata ini. Namanya aja Bro Tata. Kurangi Bro Toto gitu. Ya. Kapan-kapan kita harus datang ke sana untuk ditotok ya. Iya, nanti akan ketahuan mana-mana titik-titik terlemah ya. Nah, keren. Mungkin stresnya yang tinggi. Boleh dijelasin dong kalau ditotok wajahnya seperti apa ya? Apanya yang ditotok ya? Dengan cara apa itu? Oke, Nanti ada model. silakan. Totok itu yang ditekan itu titik-titik simpul saraf. Titik-titik simpul saraf. Jadi sama seperti akupuntur. Cuman kalau akupuntur kan pakai jarum. Kalau kita pakai penekanan jari-jari terapis. Gitu. Makanya dari tadi saya melihat jari-jarinya terapis ini. Besar-besar. Oh, bubul gitu, nggak ada bubulnya saya lihat, masih halus-halus saja. Saja tuh. Tapi itu kalau mungkin gemelan tekuknya digemel itu mungkin lain lagi. Kita pakai jarum mau biar kempes. Ayo kita toto rame-rame Bro Bram biar kempes. Iya. Oke, sekarang saya mau masih kita bicara soal kecantikan ya Mbak Iya. Paramita Sari. Bila ada pertanyaan nih ya, ini kita juga lagi survei juga, Bro. Kita lagi survei nih, Bro ya. Apabila Mbaknya ini ada yang mengatakan, contohnya gini, Mbak, apa sih rahasianya kok bisa auranya mancar dan cantik gitu? Nah, itu apa jawabannya? Totok aura. Nah, gitu kan? Totok aura. Jadi Mbak Paramita ini menotok sendiri
Enggak, kan ada terapis juga Wah, saya dibantu. minta bantuan. Iya. Ya, oke. Kalau begitu, bicara soal kecantikan, masih ada sambungannya ini. Apa arti kecantikan bagi Ibu Luhde yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa dicerna sebagai sebuah kecantikan yang bernilai, bukan sekedar cantik dalam artian secara fisik saja? Ya, memang sebagai wanita, di samping cantik seperti Bro Tata sudah sampaikan, bahwa inner beauty-nya juga harus ada. Ya. Oleh sebab itu, yang zamannya sekarang, orang-orang itu lagi yoga, ya kan? Ada yoga, ada meditasi, ya. Seperti itu. Jadi di samping juga olahraga juga sangat-sangat membantu. Nah, ini salah satunya adalah ketika memang kecantikan wanita itu biasanya kan selalu ingin cantik dia ya. Nah, perawatan inilah yang betul gitu. Jadi saraf-saraf di wajah itu kan juga bisa sampai kepada ini ya, kepala ya kan. Kalau di sininya fresh, mudah-mudahan aliran darah yang ada di kepala ini juga menjadi lebih bagus. Seperti itu. Iya. Oke, kalau begitu bisa nggak dijelaskan lagi, Bu, lebih spesifik apa yang membedakan kecantikan gadis Bali dengan gadis-gadis yang lainnya? Apakah ada atau ini hanya hayalan saya jadi membeda-bedain gitu? Enggak juga, dia spesifik wajahnya Spesifik. gitu. Nah, spesifik wajahnya, apalagi ketika dia berkebaya. Ah, iya. Nah, makanya saya selalu menggunakan kebaya. Karena sebagai wanita Bali, ya ini juga promosi Oh, iya. pakaian Bali seperti ini. Jadi wanita Bali itu pakaiannya seperti ini gitu, seperti itu. Jadi harapan saya tentunya kita sebagai wanita Bali tercermin daripada pakaian, wajah. Nah, itu dulu ya. Wajahnya itu pasti khusus dia, oh orang Bali ya, asik gitu. Di samping mungkin karena dialeknya juga ya. Iya, iya. Orang Bali ya. Iya. Ya, karena Ibu dulu sempat bertandang ke sebuah undangan di mana yang lainnya putih-putih-putih, Ya. Ibu satu-satunya berkebaya. Nah, Wah, itu luar biasa. Luar biasa. Seperti itu. Ya. Bapak ibunya putih semua. Iya, Bapak Ibu ya. Ibu yang tampil Ya, beda. Beda-beda. Luar Ya. biasa. Ya. Nah, bicara tampil beda, apa arti bagi Mbak Paramita tentang tampil beda dihubungkan dengan natural totok aura cantik? Tampil beda menurut saya itu dihubungkan dengan tok aura cantik kalau kita itu cantik luar dalam. Nggak banyak loh orang yang cantik luar dalam, yang balance energinya, yang stabil moodnya dan relax terus, itu apalagi di zaman sekarang yang covid. Iya. Nah sekarang punya rutinitas yang totok aura itu menurut saya cantiknya beda. Itu. Oke, luar biasa. Tentang cantik yang beda ini saya tanyakan ke Bro Tata. Bro Tata ini kalau sudah ditanya soal cantik, kecantikan, wah senang sekali dan bersemangat. Apakah ada di pikiran seorang Pak Bro terkait dengan seseorang yang tidak memiliki kecantikan apa-apa, tapi dia secara fisik memiliki? Ada nggak perasaan itu bisa terjadi? Bisa dong. Bisa sekali. Bisa. Itu yang disebut dengan menarik. Menarik Iya, saja. kan? Menarik. Jadi ada seseorang yang kelihatannya dia tidak cantik, tapi menarik gitu. Iya Oh. kan? Kenapa menarik? Karena kepribadiannya yang ditonjolkan. Ramah, kemudian menyenangkan, kalau diajak ngomong nyambung, ya kan ada orang kalau diajak ngomong kan sibuk dengan handphonenya toh, Iya. sibuk dengan paping. Itu tidak menyenangkan sekali diajak ngobrol tuh ya, walaupun dia cantik kayak bintang film, ya kan? Nah, jadi Kayak Mbak Putu Paramita Sari itu menarik sekali, ya kan, kelihatan sekali inner beauty-nya. Apalagi tante saya depan tante Lodi itu, waduh cantik banget dia itu, karena sering ditonton rupanya ya. Tapi ngomong-ngomong ada nggak totok suara ya?
Oh, ada. Suara kita belum. Ada, ini bro ini sudah menotok suaranya sendiri kok. Artinya bro ini sesuatu yang diceritakan adalah faktual, itu kan menotok suaranya sendiri. Nah, oke. Jadi sekarang ini yang menjadi persoalan di era-era sekarang ini bagaimana meredam sebuah kondisi pikiran kita menjadi rileks, nyaman, dan kemudian dari ucapan yang keluar itu damai, membuat yang dengar itu rasanya teduh gitu ya. Apakah syarat-syarat untuk memiliki hal-hal kebiasaan seperti itu perlu sekolah atau perlu belajar sama orang atau kita bisa belajar sendiri, bro? Ya, sebenarnya hal-hal yang disebutkan sama program itu alami sudah bisa ditampilkan ya. Karena manusia itu memiliki inner beauty sebenarnya dari dalam keluar. Bagaimana caranya? Dimulai dari berpikir positif, ya kan? Pola hidup yang baik, berpikir positif, maka otomatis dengan berpikir positif akan bicara yang positif. Dengan bicara yang positif akan memberikan energi yang positif. Dengan energi yang positif orang akan tertarik untuk banyak berbicara dengan dia. Nah, jadi itulah yang disebut dengan inner beauty. Bali sangat terkenal dengan inner beauty-nya. Kenapa? Karena Bali ini dari segi kekayaan sumber alam tidak banyak. Tapi kenapa Bali menjadi menarik? Karena Bali kaya akan sumber daya budayanya, ya kan? Salah satunya adalah budaya seperti yang di belakangnya program tadi itu. Masih ada alam persawahan yang begitu luas, suasana yang begitu menarik, kebalinisannya ditonjolkan. Ini yang disebut dengan the taste atau the situs, ya kan? Ada the resonansi, getaran-getaran, ada the vibrator, suara. Nah, itu merupakan daya tarik yang bisa dikeluarkan atau bisa dipelajari. Ada juga ilmunya. Nah, kalau ingin tahu ilmunya lebih jauh, datanglah ke tempatnya Mbak Mbak Putu Paramitasari untuk ditotok. Nanti otomatis akan kelihatan rasa taste-nya. Inner beauty-nya akan terasa setelah dilakukan proses tadi, ya kan? Karena dengan pikiran yang tenang, dengan pikiran yang rileks, seseorang akan memancarkan energi yang positif, begitu, bro. Wah, luar biasa. Tanpa terasa sore hari ini kita bicara tentang sesuatu yang tidak kelihatan tapi secara fakta nyata adanya. Dan ternyata bahwa inner beauty, aura yang mancar adalah sebuah keniscayaan abad ini yang harus diwujudkan setiap personal. Karena apa? Ternyata ini sudah menjadi kebutuhan. Dan saya berani mengatakan seperti itu. Karena mana mungkin orang beraktivitas dengan pikiran yang ribet, rumit, galau, dan sebagainya. Nanti salah-salah ngitung, nanti kerja di money changer-nya Ibu Lu Sugiyasi, salah ngitung, nanti karyawannya nanti bisa di backlist nanti. Ya, seperti salah ngitung ya, karena pikirannya ruwet ya. Ya, oke. Hidup hanya satu kali, maka berbahagialah, jangan dibuat susah. Ya, oke, Ibu Putu Paramita atau Mbak Paramita Sari. Kalau kita melihat dari sisi senyum sekarang, ini kalau kita tadi senyum itu dari dalam ya, dalam hati. Yeah. Itu latihannya gimana itu? Latihannya senyumin aja. Senyumin aja. Itu kan automatically ya. Automatically. Kalau itu automatically itu nggak bisa dibohongi bahwa orang itu judes terus senyum itu pasti mulutnya jadi mencong. Oh. Tapi begitu orang itu ramah ya, senyum itu pasti akan keluar otomatis ya, otomatis itu. Bisa Jadi terlihat dari hatinya. Sebenarnya gampang kalau mau senyum tuh nggak usah capek-capek. Kalau mau senyum gampang, coba aja minum black tea kemudian berucap Blesti. Senyumnya 2 kali. Blesti. Coba Bu, Senyum saya, benar kan? coba Bu Benar contohnya kan? Blesti senyum itu. Iya benar, benar Pak Bram, Blesti. Wah. Senyum terus. Luar biasa. Ya. Jadi harapan saya juga nanti sebagai welcome drinknya di sini
Ya, iya totok dulu. Nah, Kalau nggak ditotok, biar bilang blessingnya jadi senyum kecut tuh. Energi saya menyatakan bahwa sebenarnya yang kepengen sekali ditotok adalah Bro Tata. Karena sesuai dengan namanya itu yang mendekati totok itu. Kalau saya kan Brawijaya sangat jauh sekali dengan kata totok. Cuman dalam hati di alam bawah sadar saya, Mesti Mbak Putu Paramita Sari ya. di alam bawah sadar saya itu mengatakan begini, Bro. Saya mau ditotok tapi tidak ke susu. Karena di sini antri sekali. ya. Tuh lihat tuh. Oh, tuh lihat tuh. Oh, Luar antri. biasa. Antrinya tuh. Oh, tuh lihat antrinya. Ya, Ibu atau Mbak Putu Paramita. Kenapa saya mengatakan dua Mbak dan Ibu Putu? Karena seorang perempuan itu akan menjadi seorang ibu. Kemudian Mbak itu adalah posisi sekarang karena menghormati ya. Walaupun saya lebih tua, saya panggil Mbak. Ya, ya. Itu sebuah kondisi di mana rasa hormat itu adalah sangat tidak bisa diterjemahkan dengan detail kata-kata dan sebagainya. Nanti dijelaskan sama Bro Tata yang pakar energi ini. Di natural totok aura cantik juga ada sesuatu yang tidak perlu diajarkan untuk menikmati areal rumah ini. Cukup duduk, tenang, dan kemudian disuguhi teh black tea. Anda akan bisa merasakan betapa naturalnya, damainya tempat ini. Nah, ini ngomong-ngomong kenapa tempat ini kok bisa bikin damai? Apakah cara merancangnya yang beda? Mbak, bisa dijelaskan? Kita merancangnya memang pengennya yang banyak tanamannya, yang dekat dengan alam gitu, kayu-kayuan ya itu alam gitu. Jadi ya sesuai sama usaha kita, usaha kerja kita itu natural gitu. Iya. Nah, kemudian bicara soal natural, sekarang ini sebenarnya secara keilmuan natural totok itu apakah ada berbagai aliran di dunia ini? Totok aura. Ya. Totok-totok apa namanya? Ilmu totok Oh itu. ya, totok itu sebenarnya ada yang totok wajah saja, ada yang totok aura. Nah, kalau totok ada yang biasanya kalau di tempat spa lain itu namanya totok wajah saja. Kalau totok wajah aja itu biasanya penekanannya tuh lebih keras gitu. Nah, tanpa ada mungkin saluran energi dari terapisnya. Kalau dari natural ini dia lebih ke aura. Kita fokus ke pakai tenaga dalam. Jadi terapisnya juga yang handle tamunya dia benar-benar harus stabil, energi dia juga balance dan dan tenang gitu. Jadinya jarinya yang penekanan titiknya itu juga stabil dan juga customer-nya ikut stabil juga Oh, energinya. begitu. Jadi kalau sedang notok pasien atau klien, ibu dalam kondisi stabil artinya jangan lagi barusan bertengkar sama suami, notok orang, wah itu akan beda tuh pencetannya. Iya, kondisinya memang mental kita, pikiran kita harus tenang gitu. Nah, bicara soal ketenangan, definisi tenang menurut Ibu Luhide Sugiasi apa? Tenang itu adalah semua dari hati ya, pertama ya. Kalau hati sedang risau, ada ganjalan, ada AAEE gitu kan, kini keto, kalau itu akan terpancar di wajahnya. Kita bisa lihat orang tuh, oh kamu ada masalah, kan biasa ketika kalau ketemu orang, apa kamu ada masalah ya? Nah itu bisa dia keluar ke sini dia. Nah, oleh sebab itu di sini mungkin juga wajahnya buat sarap-sarap dan ininya dibuat lebih rileks sehingga dia akan juga mengarah ke hati gitu. Oh, saya tenang gitu. Apalagi mungkin terapisnya di sini sebelum mengambil pasien pasti juga berdoa, Pak Bram. Oh iyalah. Ya, pasti Betul Ibu. berdoa. Betul. Wih mantap sekali. Pantesan. Gitu. Jadi ya, doa itulah yang
mengalir, merupakan energi positif yang ditransfer dari terapisnya kepada pasiennya, seperti itu. Oke, saya merasakan sebuah energi yang nonton ini kayaknya minta tahu tarifnya. Iya, tarif-tarifnya ini. Termasuk Bro Tata ini dari tadi pasti pengen nanya tarif karena selalu nyentil tentang harus ditotok gitu ya. Iya, Nah, kalau bisa ini, dijelaskan. jadi kalau untuk totok aura kita paling rendah itu yang totok mata 35.000. Tapi untuk basicnya totok aura itu 90.000 harganya. Basicnya. Iya, 90.000. Tapi totoknya itu juga bisa ditambah untuk perempuan terutama yang biasanya pengen ada ekstraksi komedonya, jadi tambah kelihatan glowing mukanya. Jadi ada tambahan facial sama peeling. Jadi ada eksfoliasi kulit sel-sel kulit matinya dibersihkan Diangkat. gitu. Ya, diangkat. Oh, ada sel kulit mati ya? Ada, Iya. kita ini kan semua mati kulitnya. Makanya kalau pas gini-gini itu kita keluar Dakin. bukan daki itu. Itulah kulit ari yang sudah mati. Aha. Nah, itu kalau masih nempel di muka biasanya kan kita jadi lebih kusam. kusam mukanya. Betul. Nah, Bro Tata bisa dinilai bener nggak apa yang diucapkan? Bisa sekali. Jadi seperti yang Tante Lode katakan itu benar. Karena semua problem dan masalah yang ada di alam semesta itu hanya semuanya itu bisa diselesaikan lewat pikiran. Jadi masalah itu sebenarnya berat dan ringannya tergantung dari apa yang kita pikirkan. Jadi kalau masalah yang berat kita pikirkan ringan, maka dia akan menjadi ringan. Masalah yang ringan kita pikirkan lebih ringan, dia akan menjadi hilang. Nah, apalagi sekarang dibantu dengan totok natural dan berbasis alam seperti ini luar biasa. Nah, itu saya mau tanya nih sama Tante Lode, kalau sistem totoknya itu dikasih dengan Sunny TV dari Blesti, wah cocok tuh. Ya. Makanya mungkin kedepannya saya mau minta ini kan yang lebih banyak ini apa Mbak Tia ya, yang bisa kita bawa mix gitu ya, mix dengan Blesti gitu ya kan. Jadi itu kan teh itu kan alami ya, alami dan prosesnya juga bagus dan itu kualitas dari Blesti itu juga excellent gitu ya, karena apa? Karena diambil 5 pucuk di atas ya kan. Ya. Jadi Blesti itu luar biasa. Mungkin saya akan sinergikan juga ke sini sehingga mereka juga siapa tahu bisa membuat wajah yang lebih glowing lagi karena teh itu. Oke, luar biasa. Jadi hampir semua pertanyaan terlunaskan sudah. Tapi yang jelas Bro Tata masih ada yang saya tanyakan. Tapi sebentar yang paling luar biasa adalah Ibu Putu yang pengabdiannya yang juga luar biasa. Sehingga ada pengalaman-pengalaman ketika mencet-mencet wajah orang. Itu kalau mencet-mencet itu tergantung dari kepangkatannya atau kekayaannya atau keakrabannya atau tergantung dari mood kita. Tergantung dari wajahnya, Pak. Enggak, kita ini kan begini ya. Kenapa kita bertanya yang macam-macam gitu? Karena pada akhirnya Ibu Putu akan selalu kembali meluruskan gitu. Ternyata dalam soal pencet-memencet ataupun notok itu ada satu hal yang syaratnya harus dimiliki. Apa itu, Bu? Syarat kita itu untuk mengecek itu kita harus tahu dulu pertama untuk totoknya kita harus tahu tekan urat sarafnya. Kalau untuk pemecatan atau pembersihan komedinya kita juga harus lihat jerawat atau komedi yang mana yang harus dipencet. Jangan asal pencet aja. Nanti kalau kita asal pencet nanti muka orang itu bisa meradang. Ini tambah rusak nanti. Jadi kita harus tahu mana yang harus dipencet, yang mana yang nggak dipencet gitu. Ya, jadi yang digarisbawahi mana yang harus dipencet, mana yang tidak dipencet. Ya untuk jerawat itu, untuk jerawat ataupun komedo. Oh gitu. Jadi Ya. jerawat itu bisa dipencet juga. Ada, tapi tergantung Pak jerawatnya Pak. Kita harus lihat dulu dengan asal pencet aja. Nanti kalau jerawat yang belum waktunya Belum dipencet, matang? dipencet ya
meradang nanti baru rusak Kak. Oh, Ibu, Itu ada ininya, ada tekniknya juga. tapi saya merasa bahwa Ibu itu kulitnya boleh dibilang tidak pernah ada jerawatnya ya, Bu ya? Waktu muda ya? Ya mudah ya, semua orang pasti pernah. Iya, iya. Pasti pernah. Di sini di samping Toto ada obat-obat jerawat ataupun Iya, apa kita, krim-krim tertentu. Iya, kita ada melayani untuk facial juga, itu untuk komedo dan jerawat gitu Pak. Kita juga ada jual ini juga kosmetik skincare, tapi itu juga alami Pak, jadi daun bidara. Woi, luar biasa. Nah, closing statement untuk acara ini sebelum diakhiri. Apa pesan dari Mbak Putu Paramitasari kepada masyarakat yang saat ini ada yang mungkin ada yang belum tahu tempatnya ya? Belum tahu tempatnya. Nah, kemudian ada yang sudah tahu, tapi yang belum tahu bisa dijelaskan tuntunan untuk ke lokasi ini bagaimana? Tuntunan arahan jalannya Ya, Di- walaupun katakanlah sekarang nggak pakai Google Map ya. Oh ya, nggak pakai Google Map. Oh, jadi kalau dari arah, kalau kita itu dari McD Nangka, dari McD Nangka itu belok kiri, lurus, habis itu nanti ada barbershop, belok kanan, ada pohon beringin besar, itu lurus aja, jalan ke Muda, itu ada hunian Beteng Sari. Nanti masuk aja, ikutin arahan jalan bulat-bulatnya, natural, totok aura cantik. Oh gitu Oh, ya. ada arahan. Ternyata lebih gampang Iya. pakai Saya tuntunan nggak itu. perhatikan bulat-bulatnya itu Pak Bram. Makanya saya diarahkan oleh Google Map, Anda sudah sampai gitu. Padahal masih di warung. Wah. Ada Nah. itu Pak, bulat-bulatnya tadi lihat Iya. Oh, udah bulat-bulat ya. Bulat-bulat saya Ada nggak perhatikan. tanda logonya, Tiap jalan. ada arah jalannya gitu. Oh, arah jalannya. Kita nggak perhatikan. Nanti baliknya, Mbak, kita Baliknya. perhatikan ya. Ternyata sekarang pintar cara menuntun tanpa Menuntun Google Map. Tanpa Google Map. Iya. Jadi hal-hal natural itu penting juga dilakukan. Iya. Jadi kalau Google Map kan tidak natural lagi. Iya, betul. Manja pikiran kita. Manja. Nggak salah lagi. Ya, Loh, salah saya, buktinya saya salah. di samping itu Ah. kalau ibu katakanlah mengatakan Google Map salah. Google Map itu nggak bisa disalahin, Bu. Nggak Tetap aja jalan. Tetap aja ibu di kalau memang salah ya ibu Iya, salah. tetap aja tersesat. Tersesat, betul tersesat. Nah, kalau Bro Tata enak di rumah dia. Ah. Karena orang pada mencari dia untuk minta advice dan juga nasihat terkait dengan energi. Wih. Apalagi terkait dengan sistem ekonomi laku pandai ya. Apa namanya Ya. member laku pandai. Ya. Nah, sedikit sebelum sebelum ini selesai, mungkin sama Ibu Putu closing statementnya adalah untuk generasi muda bagaimana? Karena Ibu ini termasuk muda ya. Ya. Apa untuk kemajuan generasi muda dan apa yang Ibu bisa lakukan untuk generasi muda? Untuk generasi muda, jangan lupa untuk merawat diri kita. Sekarang lagi masa pandemi gini, kita semua pengen kerja, gimana caranya supaya bisa menghasilkan, tapi jangan lupa untuk kita melihat diri kita, apa yang kurang. Mungkin kita sendiri ngerasa stres atau apa, rawat diri kita dengan totok aura. Terus juga pastikan kita juga dibawanya positif, pembawaannya positif, perawatan juga luar dalam itu penting sekali. Gitu aja. Rutinin totok aura supaya auranya terpancar selalu. Ya, oke. Kalau seandainya masyarakat ingin menjadi kepanjangan tangan dari usahanya Ibu, katakanlah pemberi informasi, boleh ya Bu ya? Boleh banget. Oke. Dan Bro Tata, closing statement dari Anda, apakah dalam hal ini bisnis yang dilakukan oleh Mbak Paramitasari ini ada unsur-unsur agen laku pandai? Atau juga Biasa sekali absolut itu. absolut? Ya. Jadi apa yang dilakukan sama Mbak Putu Paramitasari adalah bagian daripada yang namanya agen laku pintar di bidang
pariwisata, budaya, desa wisata, budaya alam. Masuk bagian daripada itu. Namanya resonansi budaya. Resonansi budaya ya. Iya, resonansi budaya. Kalau ditambah dengan Blesti namanya restorasi budaya minum teh berbasis alam. Nah, komplit lah itu. Wah, luar biasa. Terima kasih bro ilmunya. Dan terima kasih Ibu Luh Gede Sugiasih. Ilmunya luar biasa tentang perempuan Bali. Dan ilmu kecantikan yang khas dari perempuan Bali sudah dikeluarkan hari ini. Dan terima kasih untuk Mbak Putu Paramitasari, owner dari Natural Toto Kaura Cantik. Silahkan datang ke lokasi ini. Anda akan puas dengan pelayanannya. Dan katakan pada dunia bahwa di Bali ini ada seorang anak muda, ada seorang yang dengan ketulus ikhlasannya ingin memberi arti dalam hidupnya agar wajah orang, pikiran orang menjadi rileks, auranya mancar sehingga aktivitasnya juga lancar dan rezekinya lancar. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya hari ini. Semoga sukses selalu. Dan Ibu Putu, luar biasa. Semoga pengabdian Ibu memberi sesuatu yang luar biasa pada kondisi di era kekinian ini. Kami menyebut bahwa era COVID ini tidak pantas disebut era COVID, tapi adalah era kekinian. Karena dengan menyebut era kekinian, tantangan positif itu terjadi, bukan ketakutan-ketakutan yang tiada berdasar. Terima kasih, sampai jumpa, sukses untuk karir dan bisnis Anda dan kita semuanya. Sampai jumpa. Salam besar, berkah mesari. Ya, salam besar, berkah mesari. Jangan lupa selalu minum teh hitam Blesti. Blesti. Teh hitam Blesti, sejuta manfaat. Blesti. Ya.